Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Besar Pentakosta tahun liturgi B. Pentakosta ialah Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Dan pembacaan hari ini memberitahu kita, mesti kita umumkan kabar gembira Allah cinta dan persatuan supaya dunia kita hari ini boleh hidup dalam cinta dan persatuan. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 15, di mana Yesus memberitahu murid-muridnya, Roh Kudus akan datang, Roh kebenaran, dan dia akan memberitahu kebenaran penuh kepada kamu. Yesus belum memberitahu mereka, murid-murid dia, kebenaran penuh. Sebab Yesus belum mati bangkit kasih Roh Kudus. Tetapi bila Yesus mati bangkit kasih Roh Kudus, dia mau memberitahu kebenaran penuh untuk murid-muridnya melalui Roh Kudus. Roh kebenaran. Dan apa itu kebenaran penuh? Apa itu kebenaran penuh? Kebenaran penuh Allah cinta, Allah cinta, Allah cinta. Itu saja, itu cukup selamat dunia. Allah cinta, Allah Bapa cinta, putranya Yesus cinta, Roh Kudus cinta. Dan Roh Kudus itu cinta di antara Bapa dan putranya. Dan kita pun ambil bahagian dalam cinta ini melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus kita pun cinta Allah, cinta jiran, cinta sendiri, dan cinta semua penciptaan. Cinta Roh Kudus, kebenaran penuh memberitahu kita Allah cinta. Itulah yang terpenting. Sebab itu pembacaan kedua dari surat kepada Galatian bab 5 memberitahu kita Allah cinta. Pembacaan kedua memberitahu kita Roh Kudus akan memberi 3 pemberian percuma, cinta, gembira, damai. Tapi ini 3. Pertama yang terpenting cinta. Allah cinta. Sebab itu tadi pengantar Injil apa kita sembahyang? Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, kindle in them the fire of your love. Datanglah Roh Kudus, kasih penuh hati umatmu, kasih kita api cinta kau, kasih kita api cinta kau, kasih kita api Roh Kudus, kasih kita api cinta kau. Sebab api Roh Kudus, api cinta Allah akan bakar dosa kita dan selamat kita dari kematian. Itulah terpenting, itulah Allah cinta. Allah cinta, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus cinta. Kita orang Kristian, terima Roh Kudus, kita pun cinta. Cinta Allah, cinta jiran, cinta sendiri, cinta sama penciptaan. Allah cinta itu yang terpenting. Pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul memberitahu kita Allah persatuan, unity, Allah persatuan. Pembacaan pertama memberitahu kita hari Pentakosta dari Kisah Para Rasul. Hari Pentakosta bila Roh Kudus turun kepada Rasul-Rasul Kristus dengan api cinta, api Roh Kudus, api cinta Allah. Dan mereka cakap dalam bahasa asing tentang perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah besar. Dan
semua orang Yahudi dari seluruh dunia, lain bangsa, lain bahasa, lain negara, lain negeri, tapi semua mereka dengar masing-masing dalam bahasa sendiri masing-masing perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Walaupun mereka dari lain bangsa, lain negeri, lain negara, lain bahasa, tapi masing-masing mereka dengar kabar gembira Rasul Kristus, perbuatan besar Allah dalam sendiri punya bahasa. Artinya Allah menyatukan mereka. Allah menyatukan mereka sebab Allah persatuan, Allah kesatuan. Kalau kita baca buku Kejadian bab 11, buku Kejadian Genesis bab 11 ayat 1 sampai 9, ayat 1 sampai 9, kita baca bangunan Babel. Orang bangunan Babel macam Adam dan Hawa berdosa yang terbesar sebab mereka tidak percaya Allah. Mereka mau sendiri jadi Allah. Itu dosa yang terbesar Adam Hawa. Dosa sombong, dosa asal, original sin of pride. Mereka tidak mau ikut Allah, tidak mau menyembah Allah. Mereka mau sendiri jadi Allah. Bikin satu bangunan tinggi sampai surga, sampai langit, mau jadi Allah. Apa Allah buat? Allah kasih bingung bahasa mereka supaya mereka tidak faham satu sama lain dan mereka dibuang di seluruh dunia. Mereka dipisah. Hari Pentakosta Allah bikin balik apa Tower Babel hilang dalam hari Pentakosta. Allah menyatukan balik mereka sebab Allah persatuan. Sebab itu orang Yahudi dari lain-lain negara, lain-lain negeri, lain-lain bahasa, lain-lain bangsa, lain-lain orang, tapi semua masing-masing dengar kabar gembira perbuatan Allah besar dalam sendiri punya bahasa. Allah menyatukan mereka sebab Allah kesatuan, Allah persatuan, unity. Inilah masih kita buat. Umumkan kabar gembira. Allah cinta dan bersatu padu. Allah cinta dan persatuan untuk dunia. Supaya dunia hari ini dan sekarang boleh hidup dalam cinta dan persatuan. Itulah pembacaan pertama memberitahu kita. Pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul ditulis oleh Sankti Lukas. Dan apa Sankti Lukas tulis? Sankti Lukas memberitahu kita dan dia tulis bila Rasul-Rasul Kristus terima Roh Kudus, Sankti Lukas tidak cakap mereka speak in tongue. Dia tidak cakap mereka speak in tongue. Sankti Lukas ubah itu tulis mereka speak in foreign language, cakap bahasa asing. Sebab Sankti Lukas memberitahu kita yang terpenting, pasti kita umum kabar gembira kepada semua bahasa, bangsa, negara, negeri. Masih umum kabar gembira untuk semua dunia. Apa kabar gembira itu? Kristus sudah bangkit. Perbuatan besar Allah. Masih umum kabar gembira. Allah cinta dan persatuan. Supaya dunia hidup dalam cinta dan persatuan.
Tapi hari ini kau tengok dunia, mana ada cinta, ada benci. Mana ada persatuan, ada division saja. Pemisah saja. Division saja. Bom, bom, bom. Bunuh, bunuh, bunuh. Berdarah, berdarah, berdarah. Kau tengok Middle East, Timur Tengah, orang Israel lawan Hamas, orang Palestin sengsara. Tengok Rusia lawan Ukraine. Dan bukan itu saja, tempat lain di dunia pun perang, perang, perang. Sampai Sankti Papa kita Franciscus memberitahu kita, sudah kita perang dunia ketiga, sudah kita perang dunia ketiga, tetapi lawan skipping. Dan Sankti Papa kita Franciscus memberitahu kita, jangan kau bodoh, tidak ada perang suci. Jangan kau bodoh, tidak ada perang suci. Syaitan tipu kau. Damai saja suci. Sebab Allah damai, Allah bukan perang, Allah damai, Allah bukan perang. Sebab itu damai saja suci, sebab Allah damai. Perang dari iblis, syaitan. Sebab syaitan mau kita berdosa dan mati. Dan jangan lupa, kalau hari ini ada perang ketiga nuklir, perang ketiga nuklir, semua pun mati, tidak menang. Iblis saja menang. Sebab itu, jangan kau bodoh jadi alat iblis. Bunuh satu sama lain, bunuh sendiri. Iblis menang. Iblis mau kita dosa dan mati. Allah mau kita cinta dan hidup. Sebab itu, masih kita buat apa Allah suruh kita buat. Umum kabar gembira. Allah cinta, Allah persatuan, supaya dunia hari ini dan sekarang hidup dalam cinta dan persatuan. Itu yang terpenting. Mazmur pun penting. Mazmur hari ini memberitahu kita, Roh Kudus bukan dalam penyelamatan saja. Roh Kudus pun dalam penciptaan. Roh Kudus pun dalam penciptaan. Mazmur hari ini memberitahu kita, Mazmur ini memberitahu kita, Allah cipta semua cakrawala, semua bumi, semua dunia. Allah cipta semua. Dan Allah cipta kita ikut muka dia, image dia, gambar dia. Dan Allah suruh kita buat apa dia buat. Mencipta kehidupan, bukan membinasakan kehidupan. Sebab itu, mesti kita mengatasi climate change. Cuaca ubah. Mengatasi global warming, bumi panas. Supaya tidak ada forest fire, api hutan, banjir, kemarau, polusi dan tanah, polusi udara, polusi laut, supaya tidak ada polusi tanah dan lain-lain. Allah mencipta kita ikut muka dia, gambar dia, image dia. Dan Allah suruh kita buat apa dia buat. Mencipta kehidupan, tidak membinasakan kehidupan. Terutama kehidupan manusia. Terutama kehidupan yang belum lahir. Bayi masih dalam rahim mama. Tidak boleh aborsi. Kau tahu hari ini di dunia, tiap-tiap tahun di dunia, 45 juta aborsi. Tiap tahun di dunia. 45 juta aborsi pengguguran
pengguguran. Artinya, satu hari 120 aborsi pengguguran. Satu hari saja 120,000 pengguguran aborsi. Sebab itu rahim mama yang terbahaya di dunia. Bahaya dari Ukraine, bahaya dari Timur Tengah. Mengapa? Sebab banyak kehidupan dibinasakan di sana. Seorang pun belum lahir. Banyak daripada semua perang dunia. Itulah mama rahim, tempat terbahaya di dunia. Sebab di sana banyak dibunuh, banyak daripada semua perang dunia. Tidak boleh aborsi. Allah mencipta kita untuk mencipta kehidupan, bukan membinasakan kehidupan. Tidak boleh pengguguran, tidak boleh aborsi. Apa kita buat sekarang? Kita buat yang terpenting, kita buat setiap hari Minggu pertama, kita buat setiap hari Minggu. Kita merayakan Eucharistia, merayakan Misa, merayakan Kristus mati bangkit. Makan tubuh dia, minum darah dia. Kristus bangkit, kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus tolong kita hidup dalam cinta dan persatuan. Roh Kudus tolong kita cinta dan jaga penciptaan Allah. Cinta dan jaga alam sekitar. Cinta dan jaga manusia. Terutama manusia yang belum lahir, masih bayi dalam rahim mama. Sebab itu Gereja Katolik ajar tidak boleh aborsi, tidak boleh pengguguran. Dengan kabar gembira ini, saya wish kau satu kali lagi a happy and a blessed Easter, a happy and a blessed Pentecost Sunday. Amen. Tuhan memberkati kamu.